Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, berjumpa lagi di program Liputan Khusus bersama saya Dwi Anggi Ciptaningsih. Pada hari ini, Jumat 15 Agustus 2025 akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa jalannya acara pada hari ini? Saksikan hanya di Liputan Khusus. Memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia sudah menjadi agenda tahunan bahwa di setiap daerah melalui DPRD digelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI yang kali ini dinahkodai Prabowo Subianto. Tak terkecuali di Kota Tasikmalaya pada Jumat 15 Agustus 2025, seluruh elemen masyarakat menghadiri rapat paripurna ini. Mulai dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH MSI beserta anggota DPRD lainnya, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan dan wakilnya Diki Chandra beserta jajaran unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya hadir di ruang rapat paripurna. Suasana hikmat dan nasionalis terasa memenuhi gedung paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, terlebih saat seluruh undangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH MSI. Aslim membuka rapat paripurna ini dengan 3 ketukan palu dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk hadir dan bersilaturahmi pada rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada setiap tahunnya seluruh warga negara Indonesia mempunyai agenda tetap, yaitu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini, Jumat tanggal 15 Agustus 2025, dalam rapat paripurna ini, kita bersama-sama akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Para tamu undangan langsung menempati posisi masing-masing untuk mengikuti acara secara daring. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menyampaikan membangun demokrasi yaitu membangun harapan rakyat. Demokrasi harus tumbuh di setiap sektor agar setiap keputusan hadir atas kesepakatan bersama. Rakyat harus punya ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan kritik.
Fenomena hari ini, kritik tersebut dikemas dengan kreatif, baik secara verbal atau simbol-simbol. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi dan harapan rakyat disampaikan sesuai dengan zaman. Menurut Puan, kritik tak sebatas verbal dan simbol, melainkan ada makna mendalam di dalamnya. Ada keresahan di dalamnya, namun di balik itu ada harapan, sehingga dituntut kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, namun juga bisa memahami. Pemerintah diharapkan lebih bijaksana dalam merespon kritikan dan dengan hati yang jernih serta pemikiran terbuka. Kritik jangan menjadi bara yang membakar persaudaraan Indonesia dan jangan menjadi api yang membelah. Kritik harus jadi cahaya yang menerangi jalan kita semua. Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya sekedar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya bukanlah tugas yang ringan. Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya dan mengakar dalam jiwa kolektif kita. Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara kita, kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional, agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, demokrasi kita berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi kita bukan hanya tentang saya, akan tetapi tentang kita. Kita yang berdaulat, kita yang sejahtera, dan kita yang berkebudayaan. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dalam sistem demokrasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat. Partai politik bukan sekedar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan, dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu,
partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai soko guru kedaulatan rakyat. Partai politik bukan hanya struktur organisasi. Partai politik adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat. Sebab partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat. Karena peran strategis itulah, partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri. Partai harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat. Namun, keberhasilan partai politik dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada sistem yang menjadi wadahnya. Sebaik apapun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi. Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elit. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespon dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka.
Kita semua berharap apapun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan Indonesia. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik pun harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi, kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan. Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi. Bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satupun kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan antara pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukanlah sekedar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu atau united power dalam mencapai tujuan bernegara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukanlah tiga kutub yang saling berseberangan, melainkan tiga pilar dari satu bangunan yang sama, yaitu bangunan kedaulatan rakyat. Seperti sebuah orkestra konstitusional, meskipun kadang-kadang nadanya sumbang, semua komponen harus tetap menyanyikan satu lagu yang sama, yaitu Indonesia Raya. DPR RI bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan penjaga konstitusi, memastikan kekuasaan tetap setia pada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan. DPD RI menjadi penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional, menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab, yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bukanlah bertujuan untuk melemahkan pemerintah. Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi. DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Puncak dari acara tersebut adalah mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Pidato kenegaraan ini diawali dengan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Pada kesempatan kali ini, Prabowo nampak mengenakan busana PSI senada dengan jajaran pemerintahan yang hadir di gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Prabowo memaparkan pidatonya secara langsung tanpa dibekali teks. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan berbagai permasalahan di Indonesia, salah satunya adalah tindakan korupsi. Prabowo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus mampu melihat kesalahan negaranya, agar mampu untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada. Hal tersebut membakar ambisi Presiden untuk sekuat tenaga memberantas permasalahan korupsi yang terjadi di berbagai sektor,
dan berkomitmen untuk melindungi hak rakyat dan menyelamatkan kekayaan Indonesia agar dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Ini kewajiban saya sebagai presiden, ini kewajiban saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama wakil presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya miko dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepo sliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar
di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun
blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit, menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Tak hanya memaparkan permasalahan, Prabowo juga menyebutkan beberapa keberhasilan selama masa jabatan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,1%. Selain itu, program utama makan bergizi gratis juga sudah menyentuh hasil yang signifikan, dibuktikan dengan kehadiran serta prestasi anak yang meningkat. Selain itu, MBG juga telah membuka ribuan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya kami dapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat. Dengan sekarang kita ingin tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk
mereka yang dari desil yang terendah, desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Dalam momen peringatan kemerdekaan ini, Prabowo berkomitmen akan terus membangun sektor-sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, dan ketahanan negara dengan beberapa upaya yang sesuai dengan bidangnya. Serta Prabowo berjanji akan memberantas perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Hal tersebut tentunya bisa direalisasikan dengan kerjasama antar pemerintah, lembaga ketahanan negara, dan masyarakat, sehingga bisa mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Begitupun yang diharapkan dan disampaikan oleh Presiden bahwa para pemangku pemerintahan serta lembaga pertahanan negara harus bersama-sama melindungi rakyat dari berbagai perilaku yang merugikan negara. Acara ditutup dengan pembacaan doa yang menyimpan segenap harapan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di HUT ke-80 tahun ini. Semoga Indonesia semakin berjaya, maju, dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah pemirsa, itu tadi pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bahwasanya Bapak Presiden menekankan akan berkomitmen untuk melindungi hak rakyat Indonesia, khususnya dari penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kasus-kasus korupsi lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan akan melakukan pembangunan menyeluruh dan merata kepada sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan juga ketahanan negara. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.